Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wat taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dari Allah dan taufiknya hingga kita dari tadi sampai saat ini bisa hadir dalam majelis ilmunya Allah, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis yang dicintai Allah, majelis yang dihujani dengan kasih sayangnya, yang dihujani dengan ampunannya, yang dihujani dengan keberkahan, yang dihujani dengan warna-warni anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di akhir pertemuan kita setelah dari tadi para jamaah bersama-sama berzikir bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir ilallah, Abuya mengajak kepada semua jamaah. Yang pertama, bahwasanya besok hari Selasa itu hari apa? Besok hari Selasa hari apa? Hari Santri Nasional. Betul? Ya? Jadi hari Selasa tanggal berapa? 22 itu hari Santri Nasional. Buya mengajak kepada semua umat Islam, wabil khusus para santri itu sendiri, agar bersama-sama satu memperbaharui tekad kita untuk menjaga nilai-nilai santri. Karena sekarang banyak yang mengatasnamakan santri tapi jauh daripada ajaran-ajaran kesantriannya itu. Sehingga dipertanyakan, ini santri sopo, ini santri opo, santri siapa dan santri apa, kan? Karena santri itu dididik dengan didikan Quran dan Sunnah, dididik dengan didikan ketuhanan dan kenabian, dididik dengan didikan keyakinan keimanan, yang penuh cinta dan pengagungan kepada Allah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh cinta dan ta'zim kepada segala yang dicintai dan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan penuh dengan ketaatan kepada aturan Allah dan kepada aturan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika santri ini keluar daripada jalur kesantriannya itu,
nilai imannya tidak ada, nilai syaraknya tidak ada, kan? Kecintaan dan ta'zimnya kepada Allah dan Rasulnya tidak ada. Kecintaan dan ta'zimnya kepada para kekasih Allah dan hamba-hamba yang Allah agungkan tidak ada. Lalu ketaatannya kepada hukum-hukum Allah malah melanggar aturan Allah. Nah, ini artinya sudah keluar dari jalur kesantrian. Bahkan sekarang sampai-sampai ditayangkan di TV dan sebagainya. Kita tidak boleh setuju kalau itu mengatasnamakan santri. Kalau itu mengatasnamakan umat Islam. Kalau itu mengatasnamakan ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, di dalam ajaran Islam ada ajaran toleransi yang sangat luas sekali. Jauh daripada toleransi yang dilakukan oleh selainnya. Islam itu sangat-sangat toleransi. Namun toleransi yang beraturan. Ya? Benar bahwa di dalam Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Ini ajaran di dalam Islam. Namun bukan kasih sayang yang kebablasan tanpa aturan Allah. Maka disinilah ya, Buya mengajak kepada semua para santri dan semua umat Islam agar menjaga nilai-nilai kesantrian kita. Agar menjaga nilai-nilai kemusliman, kan? Yang identik dengan ajaran Islamnya yang begitu agung dan suci. Ini yang pertama. Yang kedua, juga Buya mengajak kepada semua para santri pada khususnya agar kita betul-betul bergerak mewujudkan kebesaran ajaran Allah lewat kesantrian kita, agar kita bergerak menyebar luaskan dan mentabligkan apa-apa yang sudah kita kaji selama kita jadi santri. Daripada nilai-nilai agama yang sangat suci dan yang sangat mulia. Kita sebarkan. Semua para santri, tidak boleh ada santri pakem. Tidak boleh ada santri yang drop. Tidak boleh ada santri yang selesai nyantren lalu tidak dimanfaatkan hasil mesantrennya. Tidak boleh seperti itu. Tapi bergerak maju semuanya. Coba kalau setiap tahun dari tiap pesantren yang jumlahnya puluhan ribu di Indonesia ini, semua para santri bergerak menyebar luaskan ajaran yang dikaji di pesantrennya, insya Allah. Secara logika nih ya, matematika adat, insya Allah tidak akan lama bangsa yang sangat besar ini akan mengenal kepada kehebatan ajaran Allah, kepada kesempurnaan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan bisa menjawab siapapun yang memfitnah, siapapun yang menyangkal, siapapun yang mendustakan, siapapun yang memutarbalikan fakta, yang menjelek-jelekan Islam, akan terjawab oleh para santri itu sendiri. Nih ajaran Islam yang sebenarnya. Tuh, ini yang kedua. Yang ketiga, Buya mengajak kepada semuanya para santri dan umat Islam semuanya agar kita terus berdoa, khususnya untuk para santri yang sekarang sedang mengaji, para santri yang sudah keluar dari pondoknya untuk mukim di daerah-daerah. Kita doakan semoga ilmunya manfaat, semoga menjadi sumber barokah dan rahmat bagi umat. Semoga oleh Allah ditolong, oleh Allah dijaga dari segala fitnah, dari segala kejelekan, dari segala musibah. Semoga para santri ini
oleh Allah, ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Semoga para santri ini menjadi ikon kebesaran Islam ya, yang nampak di muka bumi ini lewat para santri ini. Karena proses untuk menjadi ulama Allah, wali Allah, pasti harus melewati proses jadi santri. Siapa yang tidak ingin menjadi santri, bercita-cita ingin jadi ulama atau jadi wali? Ini namanya mimpi. Ya, ini namanya mimpi. Tidak akan mungkin terjadi. Maka setiap orang membawa agama harus dipertanyakan dulu, dari mana Anda menerima ajaran itu, di mana Anda mesantren itu, ya kan? Karena kalau tidak begitu akan gampang sekarang munculnya orang-orang dengan keberanian berbicara, sudah punya jamaah, lalu buka-buka buku saja, ya, lalu menghafal sebagian daripada ayat Quran atau hadis, mencontreng atau menukil daripada kata-kata sebagian ulama. Nah, lalu ini sudah seolah menjadi ustadz, seolah menjadi kan kiai. Nah, ini bahaya besar. Dan umat Islam banyak yang tidak tahu. Umat Islam karena baik sangkanya kepada orang lain, apalagi membicarakan agama, lalu umat Islam dengan baik sangkanya menyangka bahwa ini sebagai ustadz, bahwa ini sebagai orang alim dan sebagainya, padahal dia hanya tahu itu saja, kan? Tidak mengenal hal-hal lain, dan lebihnya ketika dia memfatwakan apa yang dia tidak ketahui sesungguhnya di dalam Islam. Nah, ini yang lebih berbahaya. Seperti yang sekarang terjadi, kita sering mendengar, kadang-kadang terjadi di TV, kan? Ada yang seenaknya fatwa itu, fatwa ini, orang ditantang untuk bertanya, kan? Dengan seenaknya menjawab. Nah, padahal jawabannya itu sangat-sangatlah jauh daripada ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama Allah, kan? Atau yang sudah difatwakan oleh para ahli-ahli fatwa dari para ulama-ulama Allah. Ini ya yang harus kita jaga bersama. Ya, kita doakan semoga para santri selalu ada dalam penjagaan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Para santri semoga dipilih oleh Allah di kemudian hari menjadi ulama Allah dan aulia Allah, menjadi imam-imam para muttaqin. Dan yang kedua, hari Rabu yang akan datang, ya besok lusa ada hari apa? Rebo Wekasan, di mana dari mulai maghrib malam Rebo sampai akhir maghrib lagi Allah turunkan, ya, itu ratusan ribu bala yang lalu oleh Allah dibagi dalam 1 tahun ke depan. Yang Allah turunkan, yang mungkin ini bala menimpa siapapun, maka kita berdoa untuk kita, keluarga, dan berdoa untuk muslimin muslimat semua. Semoga kita dan keluarga kita dan murid-murid kita dan guru-guru kita dan saudara kita, sahabat kita, ahli kampung, ahli negeri kita, dan semua saudara kita yang beriman kepada Allah dimanapun dan kapanpun dijaga oleh Allah dari segala bala, dijauhkan oleh Allah dari segala fitnah, dengan kebesaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Dan bagi para jamaah dan siapapun yang ingin ikut doa bersama besok pagi, ya, jam 6, Buya persilahkan. Insya Allah akan ada acara khusus di bukan besok, maaf, hari Rabu pagi jam 6 di Pondok Pesantren Asy-Syifa Pusat di Simpang Pemulihan untuk acara doa bersama tolak bala, ya, Rebo Wekasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.